Ini abang saya, Pak Yahyanto SHMH. Iya. Disapa dulu Pak. Ya. Teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang kemarin kita dijadwalkan hari Jumat, tapi karena kegiatan dan kesibukan juga di kampus, jadi baru hari ini kita bisa berjumpa kan, dalam podcast tersebut. Nah, mudah-mudahan podcast ini sukses ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat Kolaka. Ya. Terima kasih. Kalau di judulnya itu saya tulis di situ numpang kuliah dengan Pak Dekan Fakultas Hukum USN Kolaka. Tapi itu cuma pajangan. Biar teman-teman nanti, ini kita sudah kuliah hukum, kuliah lagi di ini. Tapi sebenarnya kita bicara dulu lah, kilas balik dulu lah. Kalau beliau ini saya pernah satu kantor di gedung DPRD. Dulu kita sama-sama tenaga ahli tahun 2015 ya. Iya. 2014 2015 lah gitu kan. Nah, saya dulu di fraksi gabungan antara Demokrat dengan Nasdem gitu kan. Nah, tapi karena diberi amanah untuk jadi dekan di Universitas 19 November Kolaka, nah sehingga saya mengundurkan diri, dan yang melanjutkan sebagai tenaga ahli itu adalah Pak Sumardin. Pak Sumardin, ya. Dia masih eksis sampai sekarang. Iya, masih eksis. Mudah-mudahan sukses. Pak Sumardin deh, ada doakan gitu. Itu ya. Oke, sekarang waktu itu kan 2015 juga ya? Iya, jadi 2015. dekan sampai sekarang sudah apa itu tahun. Jadi dekan? Saya sebenarnya jadi dekan itu mulai dari zaman swasta. Gitu kan, peralihan ya, sudah Universitas 19 November Kolaka, belum negeri ya, belum negeri. Nah, kan dia dinegerikan, saya kan selesai S2 itu 2012. Nah, 2012 pada saat itu USN lagi penegrian, jadi USN dinegerikan itu 2 April 2014. Nah, jadi saya sempat jadi dekan swasta itu selama 2 tahun. 2 tahun. Nah, sekarang ini saya karena sudah negeri USN Fakultas Hukum, jadi saya menjadi dekan itu di negeri ini itu sudah 2 periode dan berakhir di 2023 bulan Februari tahun depan. Satu periodenya berapa tahun? 4 tahun. Nah, jadi 4 tahun. Nah, jadi saya kalau saya hitung itu saya jadi dekan Fakultas Hukum di USN itu selama 12 tahun. Mengabdi di Fakultas Hukum USN Kolaka, jadi dekan itu. 3 periode dong. Nanti kan berakhir di Februari ya. Februari gitu kan. Jadi saya hitung-hitung 8 karena 2 tahun 10 tahun, hampir 10 tahun. Dan alhamdulillah berjalannya Fakultas Hukum itu banyak sekali persoalannya kan, banyak. Boleh. Banyak gonjang-ganjingnya dulu itu tentang persoalan akreditasi, gitu kan. Karena dulu kan kita kan belum pernah ada akreditasi, gitu kan. Jadi mahasiswanya kita Fakultas Hukum itu banyak yang keluar, gitu kan. Dan memang saya pernah tsunami mahasiswa. Kurang mahasiswanya, sehingga pada saat itu saya yakinkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum, insya Allah saya akan membawa Fakultas Hukum itu ke arah yang lebih baik. Dan alhamdulillah selama ini Fakultas Hukum sudah terakreditasi B, gitu kan. Dan kalau di penilaiannya itu adalah baik sekali, gitu kan. Waktu itu sekarang. Sekarang. Kalau dulu kan namanya B. Nah, tetap juga namanya B, tapi ada nilainya itu yang dikonversi menjadi kalau nilainya B berarti baik sekali. Seperti itu. Ya. Gitu ya. Iya. Berarti ini legendanya The Legend Fakultas Hukum di USN. Ya. Nah, sebelum abang ada ya?
Sebelum saya itu ada Pak, yang pertama dekan Fakultas Hukum di USN itu Pak Peritas Kabupaten Kolaka. Dia pernah bergabung dulu di USN. Nah setelah Pak Peritas lanjut lagi Pak Gunawan SHMH. Nah sekarang dia sudah di bagian biro, di bagian hukumnya pemerintah kabupaten kota Kendari. Kota dia ya. Sana ya. Jadi kalau di USN itu memang saya adalah orang yang lama. Jadi masih setia dengan Fakultas Hukum gitu kan. Apakah memang setia karena memang kita semangatnya di situ atau memang kita tidak ada pekerjaan yang lain? Tapi memang kita sudah niatkan bahwa karena USN itu adalah universitas yang ada di Kabupaten Kolaka, universitas negeri, maka memang saya istilahnya kalau bahasa agamanya itu mewakafkan ilmu kita di Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Dan alhamdulillah sampai saat ini Fakultas Hukum USN Kolaka masih tetap akreditasi B, seperti itu. Masya Allah. Berarti bisa dideklirkan bahwa Pak Yahyanto ini siap mewakafkan dirinya selama kampus USN masih membutuhkan. Insya Allah, gitu kan. Berapa periode pun? Ya. Jadi kita punya batasan, karena kita ada statuta yang kalau memang dulu waktunya swasta itu kan terserah kita, gitu kan, terserah rektor mau angkat kita. Tapi karena USN karena sudah negeri, maka kita harus mentaati statuta itu. Statuta itu maksudnya apa, Bang? Statuta itu adalah dia peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, yang di statuta itu isinya adalah menyangkut masalah pengangkatan, pemberhentian pejabat, dan juga menyangkut masalah yang ada di Universitas 19 November Kolaka. Ya, jadi persoalan pengangkatan pejabat-pejabat yang di USN itu dia harus berdasarkan yang namanya statuta. Ada periodisasi tidak? Ada periodisasi. Berapa periode? Nah, sehingga itulah makanya periodisasinya itu bahwa setiap rektor, misalnya kan wakil rektor itu dia mempunyai masa yang periode pertama adalah 4 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 tahun periode berikutnya di sana. 1 kali periode berikutnya, berarti 8 tahun. Jadi 8 tahun. 8 tahun. Ya. Periode ketiganya sudah nggak boleh. Sudah tidak bisa. Nah, sudah tidak itu bisa. Rektor. Biar rektor, wakil rektor, dekan, ketua jurusan semua. Anda ini sudah masuk 3 loh. Karena dulu saya itu kan masih zamannya swasta. Kan belum dihitung sana. Jadi yang dihitung itu pada saat negeri. Jadi ini masuk keduanya. Nah, ini yang sudah masuk yang kedua. Jadi batas saya untuk menjabat sebagai dekan itu adalah di 2023 Februari. Bulan 2. Memang dia negeri kemarin tahun 2014. Berarti kalau 2008 1, 2018 1, tambah lagi 4 berarti 12. 22 ya? Iya. Benar ya, di periode. Setelah itu setelah dekat jadi apa nih? Mungkin bulan 12 itu kan ada pemilihan dekan. Jadi karena saya tidak bisa lagi menjabat, maka saya lagi ingin mengupgrade ya ilmu lagi dengan kayaknya kita sekolah harus lagi. Kuliah lagi, sekolah lagi kan. S3. Nah, kita ya mencari ilmu-ilmu lagi kan gitu kan, mengasah kemampuan lagi itu untuk berpikir karena kalau kita tidak kuliah lagi itu tidak bisa kita berkembang. Maksudnya Fakultas Hukum itu tetap cuma yang menyelenggarakan itu adalah sarjana S1. Nah, kalau kita kuliah itu ada lagi pengembangan untuk bisa mengembangkan program pasca sarjana gitu kan. Nah, di sana memang ada aturannya, maka tenaga pengajar di Fakultas Hukum itu minimal 4 untuk bisa mengusulkan ke program pasca sarjana. 4 doktor. 4 doktor. Sekarang sudah berapa?
Kalau sekarang ini yang tetap itu satu, ada yang satunya lagi kuliah, mungkin dia lama lagi selesai, dan mudah-mudahan ini saya menyusul. Baru untuk 3 dong yang calonnya. tiga. Satu gitu. lagi dong. Nah itu ini kita, mudah-mudahan kita dorong ini Iya, teman-teman supaya ya harus tetap kuliah terus. Ya mudah-mudahan Seperti itu. kampus Ya. termasuk juga pemerintah daerah bantulah putra daerah kita ya. Nah itulah yang kita inginkan gitu kan. Saya bantu Nah. nih. Saya bantu. Nah, jadi kita Harapannya. karena kita sudah bicara seperti itu Oke. tentang persoalan beasiswa di Pemda. Saya kalau kita di USN itu ada Kabupaten Bombana gitu kan. Gimana maksudnya? Cabang atau apa? Tidak, maksudnya Kabupaten Bombana kan, Bombana itu dia memberikan beasiswa ke mahasiswa yang kuliah di Universitas 19 November Kolaka. Perbandingan nih. Nah, itu ya. Contoh. Nah, karena tadi kita sudah menyinggung tentang Harus dong, beasiswa harus. gitu kan. Nah, itu pemerintah Kabupaten Bombana, setiap mahasiswa yang namanya dia punya KTP Bombana, maka dia diberikan beasiswa Yang berprestasi ya? biar tidak berprestasi, yang penting Syarat ketentuannya apa nih? yang penting dia kuliah. Berarti bisa berapa saja dong? Bisa, makanya nanti pada saat semester kedua nanti dilihat nilainya. Nah, dilihat nilainya, kalau memang dia bagus itu nanti pemerintah Kabupaten Bombana itu dia melanjutkan lagi untuk beasiswa mahasiswa beasiswanya. Tapi yang itu sebenarnya bukan semua yang berprestasi. Kalau saya lihat itu adalah yang penting dia ber-KTP Bombana. Nah, lagi ya. Iya, yang penting dia punya KTP Bombana, maka dia dibantu oleh pemerintah Bombana. Nah, saya harapkan juga, mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Kolaka ini kan, jadi di Kolaka ini kalau kita lihat ini kan banyak universitas kan. Ada sudah 4 ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah 4. Yang pertama adalah Universitas USN dulu dong. Ya. Yang berikut itu Almawada, terus vokasi. Ya, vokasi yang terbaru. Amik Mekonga, Amik Mekonga, gitu kan. Terus satu lagi kemarin yang Universitas Muhammadiyah apakah itu? Enggak, belum itu. Oh, belum itu ya. Tapi maaf ya kalau saya salah, tapi infonya yang saya dapat belum sih. Ada satu yang sudah lama bersama dengan yang bersamaan dengan Kolaka Utara itu. Apa saya semua lupa. itu. Amik Milenium kayaknya. Amik kan sudah lama. Sudah lama tidak ada ya. Oh, gitu. Ada yang kerjasama dengan Kolaka Utara itu beberapa kabupaten menyelenggarakan. Nah, karena kita lihat ini Kolaka potensinya pendidikan besar, maka memang kita butuh semacam kerjasama dengan pemerintah daerah, bagaimana mengembangkan ini pendidikan yang ada di Kabupaten Kolaka, gitu kan? Dengan cara mengutus dengan sebenarnya kalau kita lihat pemerintah Bombana kayaknya dia bagus sekali gitu kan. Yang penting dia punya KTP. Ya. Bombana sudah diberikan gitu kan. Nah, tapi nanti tidak tahu lah, kalau saya belum terlalu paham juga dan dengan pemerintah Kabupaten Kolaka apakah ada program-program seperti itu atau bagaimana. Diusul dulu lah. Iya. Nah, tapi kan ada beberapa teman-teman yang pernah coba gitu kan. Nah, sebenarnya katanya ada, tapi tidak tembus gitu kan. Kita tidak tahu di mana jalurnya itu kan. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu terbuka. Dan kalau dia terbuka, mungkin banyak juga mahasiswa yang dapat dibantu untuk hal itu. Gitu kan. Biar makin banyak doktoral yang ini kalau S3-nya ya, di daerah kita ini. Oke, kita mau coret dulu. Iya. Coret ini serius ini. Iya. Kemarin baleho sepertinya terhambur tuh. Maksudnya apa itu? Nah, gini ya. Jadi memang yang kita lihat itu yang pertama kayaknya pertama pasang baleho itu. Nah, memang sebenarnya itu yang pertama mungkin teman-teman juga banyak yang mendukung, yang menyampaikan ayo begini gitu kan, masih muda dan sebagainya. Nah, yang kedua itu karena saya lihat banyak, artinya kita kan ini bukan persoalan muda dan tua gitu kan, tetapi kan kita ini
ada artinya ada gagasan kan, ada potensi yang kita mau sampaikan. Nah sehingga memang kemarin itu kita memang agak spekulatif gitu kan, memberikan baliho sampai ke selatan di sana. Nah untuk memperkenalkan saja bahwa orang muda juga itu bisa kita ada gagasan tentang bagaimana kita mau kembangkan ini Kabupaten Kolaka gitu kan. Nah itulah makanya kemarin saya sampaikan kalau memang ada diskusi-diskusi tentang seperti podcast ini kan gitu kan. Nah itu artinya bagus kita menyalurkan apa sih sebenarnya gagasannya kita untuk mengembangkan Kabupaten Kolaka. Nah, dan kemarin kan saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kalau saya lihat tokoh-tokoh bupati yang lalu-lalu itu kan kalau debat visi dan misinya itu kan ada 3 saja yang mereka selalu dengungkan, gitu kan. Yang pertama adalah menyangkut masalah kesehatan. Nah, itu yang kedua kesejahteraan. Dan yang ketiga itu adalah masalah pendidikan. Tetapi satu yang harus kita lihat lagi ini saya tambahkan itu adalah menyangkut ini adalah pertambangan sumber daya alamnya kita, gitu kan. Nah dengan sumber daya alamnya kita ini nikel dan sebagainya. Nah dan kewenangan seorang bupati itu yang berkurang terhadap persoalan kewenangan untuk mengelola itu. Nah, makanya keterbatasan karena, gitu karena harus ke provinsi. Ya. Nah, sehingga itulah yang kita mau lihat karena keterbatasan ini sebenarnya calon bupati dan bupati itu mengharapkan apa gitu kan. Nah, makanya yang harus kita lihat itu jangan cuma sumber daya alamnya yang kita kedepankan tapi juga peningkatan sumber daya manusia gitu kan. Dan yang berikutnya adalah tentang persoalan kesehatan. Nah, cobalah kita lihat. Ini kayak sudah calon ini. Tapi ini tidak melanggar kan? Tidak. Dekat bicara gini nggak apa-apa ya. Ini kan namanya kita berdialog saya kan. Siap. Nah, jangan sampai kita semprit ini. Tidak. Enggak ya. Lama sudah lanjut aja. Artinya begini kan. Kepalang tangan sudah cobalah kita lihat ini kan. Rumah sakit Kabupaten Kolaka ini kayaknya rumah sakit yang paling besar gitu ya. Saya lihat itu kan. Bahkan targetnya terbesar nanti di Sulawesi Tenggara. Ya Sulawesi Tenggara, gitu kan. Tapi kan yang bukan rumah sakitnya dalam bangunannya saja, tapi yang perlu kita sekarang mengisinya itu adalah siapa yang akan menjalankan itu. Nah, kalau menjalankan itu berarti yang harus kita sumber daya manusianya yang harus kita asah, gitu kan. Berapa dokternya, bagaimana tindak lanjutnya. Nah mohon maaf, mungkin kita lihat ini bahwa dokter-dokter yang ada di Kolaka kan kita mengerti lah gitu kan. Kadang dari luar begitu mereka sudah selesai mengabdi di sini, ada juga yang keluar. Tapi sudah biaya dari pemerintah Kabupaten Kolaka. Nah itu adalah merupakan sebagai kerugian bagi kita masyarakat Kolaka. Jualan Pak. Dibiayai dalam artian apa nih? Disekolahkan. Disekolahkan. Tapi dia mengabdi di luar. Dulu saya pernah dapat informasi dapat informasi bahwa mereka kalau pendaftaran CPNS di Kolaka, gitu kan, mengabdi beberapa tahun dan sebagainya. Setelah itu keluar, gitu kan. Keluar, nah itu kan merugikan bagi kita, gitu kan. Nah, menurut saya, bagaimana kalau misalnya hal ini kita rubah polanya, gitu kan. Nah, solusinya saya begini kan, kita ini kan di Kabupaten Kolaka ini kan 12 kecamatan, gitu kan. Dan kita sudah punya universitas. Dan pemerintah Kabupaten Kolaka bisa bekerja sama dengan fakultas atau dari universitas mana saja. Bagaimana caranya kalau kita mengambil 1 orang saja setiap kecamatan SMA-nya itu adalah anak-anak yang pintar atau untuk disekolahkan menjadi seorang dokter, gitu kan. Kalau misalnya itu bisa, ini kan cuma berapa tahun saya dokter dan kita biayai misalnya 1 kecamatan satu orang jadi dokter, maka
ada 12 ada 12 orang yang bisa kita hampir setiap tahun ya. Hampir Karena kan perekrutannya tiap tahun. Perekrutannya ya. Tiap tahun Justru itulah yang kita harus siapkan, pemerintah daerah yang siapkan itu adalah anggaran, gitu kan. Okay. Jangan terlalu banyak anggaran itu habis yang sia-sia. Nah, tetapi karena ini kita sudah lihat nih bangunannya ini, rumah sakitnya kita besar, maka harus ada yang isi orang-orang yang memang, kalau memang orang sekarang mengatakan bahwa orang kolaka yang isi. Okay. Nah, dan itu kan tidak akan mungkin mereka mau meninggalkan kampung halamannya. Pasti mereka akan mengabdi di kampung halamannya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau menurut saya konsepnya dalam konteks sumber daya manusia di bidang kesehatan tersebut, gitu kan. Masuk lagi di segmen lain, Bang. Nah, lanjut aja. Kalau kita lihat di sektor pertambangan kan, mohon maaf ini saya beberapa minggu ini selalu berhubungan dengan pertambangan, tapi saya di bidang hukumnya kan, gitu kan. Nah, apa yang bisa digali dari situ? Yang kita lihat ini adalah mohon maaf ini Perusda ini yang harus kita olah dengan baik, gitu kan. Oke. Sekarang Perusda sudah ada di rut baru ya? Saya belum tahu juga kalau apakah gitu. Ini baru atau masih incumbent kita tidak tahu. Kita tunggu aja ya keputusan bupati. Iya, gitu kan. Ya lanjut Bang, maaf saya potong. Begini kan, kalau saya memperhatikan ini dari segi hukum ini kan, di Perusda itu kan dia satu perusahaan daerah. Nah, tetapi Perusda ini tidak kita bisa saya di-challenge nanti kalau kita mau berdiskusi tentang hal itu, karena saya lihat bahwa di Perusda itu ada beberapa KSO istilahnya itu diberikan kuasa untuk beroperasi. Di sana kan. Kayak cabang-cabang usaha beda ya? Iya, bukan, tapi ini adalah perusahaan swasta yang bekerja sama dengan Perusda untuk mengelola tambang di IU Perusda. Nah, di sana itu. Jadi ada beberapa ini. Nah, tetapi itu mungkin kalau tidak salah saya pernah lihat kontraknya ada beberapa dolar yang diberikan kepada Perusda. Nah, kalau berapa apa? Ada beberapa dolar, gitu ya. Jadi dia beberapa dolar, gitu kan. Jadi dia terbagi antara Perusda dengan KSO itu. Nah, kenapa? Nah, inilah yang kita harus lihat bahwa semestinya kalau memang kita mau garap ini di bidang sumber daya alam ini, nikel ini untuk lebih bermanfaat dan lebih banyak, kenapa Perusda tidak bergerak sendiri, gitu kan, untuk menambang sendiri? Saya rasa mungkin direktur ini pahamlah tentang bagaimana, gitu kan, tentang pengelolaan. Itu yang pertama. Fearless.